Taib. Summa qala hafizahullahu ta'ala ad-du'a'u lil maridi 'inda iyadatih. Berdoa, mendoakan orang yang sakit ketika menjenguknya. Nah, tidak diragukan bahwa saya menjenguk orang sakit ini termasuk hak muslim dari muslim yang lain. Yani kalau yang sakit itu muslim, maka fardu kifai bagi muslim yang lain untuk menjenguknya. Ya, idza marida ya fa'uduhu. Ya. Maka kalau dia sakit, yani saudaramu muslim sakit, maka hendaknya kamu jenguk dia. Dan menjenguk orang yang sakit ini tentunya memiliki adab-adab yang sangat banyak, ya. Dan diantara keutamaan menjenguk orang sakit, ya, akan disebutkan oleh beliau hafizahullah di akhir hadis ini, di akhir bab ini. 6. Tentang keutamaan orang menjenguk orang yang sakit. Dan adab-adab dalam menjenguk orang sakit tentunya yang pertama, hendaknya dia menjenguk di waktu-waktu yang seorang tidak beristirahat di situ, ya. Menjenguk di waktu-waktu yang dimana orang sakit tersebut tidak beristirahat, dan jangan menjenguk di waktu-waktu yang dia beristirahat. Kemudian yang kedua, tidak terlalu lama ketika menjenguk, ya. Ini bukan bertamu, cuman mau menengok doang, ya. Karena ketika seorang lama menjenguk, tinggal di situ, tidak diragukan akan mengganggu keluarga, mengganggu orang yang sakit sendiri, ya. Berkurang waktu istirahatnya, tidak bisa istirahat karena banyak orang yang ribut, atau keluarganya mungkin juga yang menunggu jadi terganggu, jadi repot, ya. Nah, maka menjenguk secukupnya saja, ya, secukupnya saja. Kemudian yang ketiga, ya, dianjurkan untuk meringankan beban orang yang sakit dengan sedekah kepadanya, ya. Nah, dan di zaman kita sekarang ada kebiasaan yang sebenarnya baik, ya. Seperti ini baik, setiap sakit bawa hadiah, ya. Cuman kadang bawaannya itu default, ya, kayak buah-buahan dan semacamnya. Padahal belum tentu yang sakit bisa makan buah-buahan tersebut. Jadinya kayak sekedar formalitas aja, ya. Wal aula tentunya dia memberikan hadiah ataupun apa yang bisa meringankan kondisi orang yang sakit tersebut. Kalau baru ada makanan tertentu, obat tertentu, ya, kalau bisa tebuskan obatnya misalnya, atau dalam bentuk materi, sehingga bisa mereka manfaatkan lebih baik berkenaan dengan kesembuhannya, itu lebih aula, ya, dibandingkan membawa sesuatu yang mungkin tidak digunakan, tidak dimakan oleh orang yang sakit tersebut, ya. Tapi ala kulli hal ini termasuk kebaikan tentunya. Apapun yang dibawa, insya Allah itu merupakan kebaikan. Namun seorang muslim tentunya melihat yang mana yang lebih aslah dari dua maslahat. Di hadis ini, di bab ini beliau menyebutkan 4 hadis. Qala hafizahullahu ta'ala. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridhi ya'uduh qala lah la ba'sa tahurun insyaallah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk menjenguk orang yang sakit, beliau berkata la ba'sa, tidak ada masalah. Tahurun insyaallah. Ini merupakan tahur di fathah to-nya, yakni penyuci, ya. Ini adalah perbuatan atau hal yang kamu alami dan merupakan penyuci bagi kamu, ya. Insyaallah. Insyaallah di sini imma min babit ta'liq ataukah min babit tahqiq, yakni insyaallah, yakni pasti, ya. Kalau kamu bersabar, kamu akan mendapatkan penggugur dosa. Tapi ini subhanallah termasuk kesempurnaan syariat Islam dan bagaimana Islam memandang kondisi manusia. Ucapan yang ringkas ini, ya, ucapan ringkas ini tapi memiliki faedah yang besar, ya. Kita lihat kalimatnya, la ba'sa, tidak masalah, tidak apa-apa, ya. Ini penyakit tidak apa-apa, ringan, tidak masalah, gitu. Tahur, ya. Jadi di sini, ya, orang yang berkunjung kepada orang sakit memberikan dukungan moral kepada orang yang sakit, ya. Kenapa? Karena orang yang sakit itu yang paling penting untuk diobati terlebih dahulu adalah mentalnya. Seorang kalau sakit sudah stres duluan, maka stresnya itu sendiri sudah setengah penyakit. Sudah setengah penyakit. Kalau ada orang sakit stres, kemudian kita bisa hilangkan stresnya jadi tenang, maka setidaknya 50%-nya sudah sembuh, ya. Ya, ini batinnya yang sudah sembuh, tinggal fisiknya saja, dan itu akan membantu penyembuhan, ya. Tidak seperti sebagian orang misalnya, atau kadang dokternya datang,
Ya, ada orang datang ke dokter berobat, baru datang dokternya sudah bilang, "Kenapa baru bawa sekarang?" Nah, gitu ya. Sudah diteror duluan mentalnya. Ini kok begini, kok begitu. Ya. Mau membuat orang tambah sakit. Membuat orang tambah sakit. Maka ini bentuk psikologis, ya, menenangkan psikologis orang yang sakit agar tidak stres menghadapi penyakitnya. La ba'sa, tidak masalah. Ini penyakit ringan. Biar bagaimanapun beratnya penyakit, seorang dokter yang baik itu memberikan ketenangan memberikan terapi psikologis dulu sebelum kepada fisiknya. Dia katakan la ba'sa, tidak masalah penyakit seperti ini. Banyak loh yang sembuh. Banyak yang begini. Jangan datang berkunjung kepada orang sakit. Ya, orang sakit dia cerita, ada kemarin keluarga saya begini penyakitnya meninggal. Ya gimana caranya tidak tambah stres orang yang sakit tersebut? Ini tidak benar. Jelas? Maka lihat sabda Nabi SAW, la ba's, kalimat ringkas, tapi ini adalah terapi psikologis. Ini adalah kaidah, ya, yang digunakan, ya, oleh semua pakar-pakar kesehatan setelahnya, ya, untuk memberikan ketenangan batin psikologis kepada yang sakit, dihilangkan stresnya terlebih dahulu sebelum diobati penyakitnya. Ya, la ba'sa, tidak ada masalah, ini ringan, enggak mudah, tidak ada masalah, insya Allah sebentar lagi sembuh, dan kalimat semacamnya. Jadi kalimat la ba'sa tahurun di sini bisa diucapkan dengan lafaz seperti ini atau diganti dengan lafaz-lafaz yang lain, ya. Walaupun ini konteksnya doa, ya, la ba'sa tahurun, tapi kalimat la ba'sa ini dia bisa kembangkan lain setelah mengucapkan la ba'sa, dia ucapkan dengan bahasa-bahasa lain yang tujuannya untuk memberikan ketenangan psikis kepada orang yang sakit ini agar tidak stres menghadapi penyakitnya. Iya. Kemudian dikatakan tahur. Setelah ditenangkan psikisnya, diberikan kabar gembira berupa apa? Ya, akhirat, pahala pengampunan dosa. Maka ini semakin akan memberikan kekokohan, ya, ketenangan batin bagi orang yang sakit, dan itu biiznillah taala mempercepat penyembuhan penyakitnya. Maka lihat ke kalimat yang ringkas ini betapa dahsyat pengaruhnya bagi orang yang sakit kalau difahami dengan benar oleh orang yang mengucapkan dan juga difahami dengan benar oleh orang yang sakit tersebut. La ba'sa tahurun insyaallah. Nah, kemudian zikir yang kedua atau doa yang kedua yang dianjurkan dibaca kepada orang yang sakit, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berta'awuz, ya, yakni membaca doa perlindungan kepada sebagian keluarga beliau yang sakit. Beliau mengusapkan tangan kanannya ke bagian tubuhnya orang yang sakit tersebut, apakah di bagian yang sakitnya atau di bagian tubuhnya yang lain. Wa yaqul, kemudian beliau berdoa, Allahumma rabban nas adhibil bas ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, rabban nas, Tuhannya manusia, azhibil bas, hilangkanlah semua penyakit, hilangkanlah semua gangguan, ya. Albas dikatakan di hamish asyiddah, segala hal yang menyakitkan, yang sulit, ya. Apa-apa yang tidak benar pada orang yang sakit ini dihilangkan seluruhnya. Ishfihi wa anta syafi, sembuhkanlah dia ya Allah karena engkau asy-syafi, yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yughadiru saqama, ya, kesembuhan yang tidak menyisakan lagi adanya penyakit. Taib. Ini juga termasuk sunnah ketika menjenguk, didoakan. Jangan cuma diajak ngobrol. Caranya adalah datangi orang yang sakit. Kalau dia adalah orang yang bisa dia sentuh, misalnya sesama jenis, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, atau mahramnya misalnya, maka dia sentuh bagian yang sakit pada tubuhnya, atau tubuhnya secara umum misalnya. Ya, tidak mesti pada bagian tubuh yang sakit, dia sentuh dengan tangannya, kemudian dia membacakan doa ini, ya, kepada orang yang sakit tersebut. 6. Kalau misalnya yang dia jenguk bukan yang tidak boleh dia sentuh, ya dia berdoa saja, ya, dari tanpa menyentuhnya, dia mendoakan orang tersebut tanpa menyentuhnya. Allahumma rabban nas azhibil bas. Di sini al-bas di sini sama seperti pada kalimat la ba'sa. Itu ba'sa asalnya al-ba'sa. Ya. Cuman diganti hamzanya menjadi alif untuk menjaga as-saja. Saja itu mengucapkan beberapa kalimat yang memiliki akhir yang sama. Itu saja, beda dengan syair. Ya.
Ini bukan syair ya, ini saja namanya. Dan Nabi SAW pernah bersaja, cuman Nabi tidak pernah bersyair. Nah, ini bukan tidak pernah bersyair. Beliau tidak bisa membuat syair. Kalaupun beliau bersyair, itu syair hanya mengutip syairnya orang lain, bukan beliau yang buat. Adapun saja, maka kadang Nabi SAW bersaja. Misalnya, ana nabiyun la kadzib, ana bnu Abdil Muttalib. Ini saja namanya. Nah, sama seperti di sini, Allahumma rabban nas adhibil bas. Untuk menyesuaikan dengan an-nas, maka hamzahnya diganti dengan alif, al-bas. Asalnya al-bas. Maka kalau dibaca adhibil bas. Nah, untuk menyesuaikan dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, qala hafizahullah, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faqala ya Muhammad ishtakait? Faqala na'am. Qala bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arqiq. Ya, ini zahirnya wallahu alam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, kemudian Jibril datang untuk meruqyah beliau. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu sedang sakit?" Faqala na'am. Maka beliau Jibril meruqyah. Ya, maka ini hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan bahwa hendaknya seorang yang datang kepada orang yang sakit itu mendoakan tanpa diminta, ya, meruqyah tanpa diminta, ya. Dan ini termasuk maslahat dan manfaat yang bisa diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia berikan. Nah, maka Jibril membaca bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang mengganggumu, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, dari keburukan semua jiwa ataupun mata yang hasad. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkan kamu. Ya, bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah, ini diantara bentuk meruqyah dengan doa. Karena ruqyah yang syar'iyah itu ada dua bentuk, ada ruqyah bil ayat, yakni bil Quran, dan ada ruqyah bid doa, ya, dengan doa-doa. Dan ini diantara di hadis ini dan hadis sebelumnya termasuk doa yang dibaca ketika meruqyah. Taib. Allahu yashfik, ini di fathah ya-nya. Allahu yashfik. Ya. Nah, di fathah huruf ya-nya. Nah, di antara kisah yang menarik disebutkan tentang Imam Malik rahimahullahu taala, ketika beliau sedang sakit, datang seorang perempuan, ya, yang menjenguk beliau Imam Malik rahimahullah, kemudian dia berdoa, Allahumma yushfik. Ya. Allahu yushfik. Dia mengatakan seperti itu. Allahu yushfik di dhamma ya-nya. Allahu yushfik di dhamma ya-nya artinya semoga Allah taala membinasakan kamu, mematikan kamu. Kalau di dhamma ya-nya. Kalau di fathah, Allahumma yashfik, semoga Allah menyembuhkan kamu. Maka tentunya perempuan ini menginginkan mendoakan kesembuhan kepada Imam Malik, cuman dia dhamma ya-nya, dia baca Allahu yushfik. Ya, maka Imam Malik rahimahullah taala berkata, Allahumma biqalbiha la bilisaniha. Ya Allah, kabulkanlah apa yang ada dalam hatinya, jangan kabulkan apa yang dia ucapkan. Ya, ini karena yang dia inginkan adalah kesembuhan, cuman dia lahan dalam berbicara, lahan dalam mengucapkan kata ini. Maka yashfik di fathah ya-nya, bukan di dhamma. Baik, kemudian hadis yang terakhir, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridun lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab'a mirarin as'alullahal 'azima rabbal 'arsyil 'azimi ay yashfiyaka. Ini juga ya, ay yashfiyaka, bukan ay yushfiyaka. Ay yashfiyaka illa afahu Allahu min dzalikal marad. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjenguk orang sakit, yang orang sakit ini belum ditakdirkan wafat, belum tiba ajalnya, kemudian dia membaca doa ini 7 kali, membacakan doa ini 7 kali kepada orang sakit, ya, kecuali Allah Ta'ala akan menyembuhkan orang itu dari sakit. Subhanallah, ini doa yang sangat layak atau sangat penting untuk dihafal oleh setiap muslim. Ada orang sakit, dibacakan doa ini kepadanya 7 kali, selama belum tiba ajalnya, insya Allah dia akan sembuh. Illa afahu Allahu min dzalikal marad. Ya. As'alullahal 'azima rabbal 'arsyil 'azimi an yashfiyak. Aku meminta kepada Allah yang Maha Agung,
Tuhannya arsy yang agung agar dia menyembuhkan kamu. 6. Dan ini tentunya pengaruhnya berbeda-beda tergantung dengan kondisi orang yang mengucapkannya, seberapa yakin dirinya, dan juga tergantung dengan orang yang sakit ini, ya. Tapi yang jelas Allah Ta'ala akan menyembuhkan dirinya, ya. Allah Ta'ala akan menyembuhkan dirinya. Taib, ini akhir dari bab tentang doa lil maridi inda iyadatih. Taib, kemudian yang terakhir qala, nah,